Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniantasari dengan NPM 235570511. Saya akan merepresentasikan tentang aritmatika komputer. Tugas 2 untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi, aritmatika komputer adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari representasi dan manipulasi bilangan dalam komputer. Ini berbeda dengan aritmatika tradisional yang menggunakan bilangan desimal dan operasi matematika standar. Aritmatika komputer berfokus pada bagaimana bilangan direpresentasikan dalam sistem biner dan bagaimana operasi matematika dilakukan pada bilangan biner tersebut. Topik utamanya ada 4. Yang pertama, representasi bilangan, operasi matematika, cara kerja ALU dan CPU, dan yang terakhir adalah overflow dan underflow. Untuk representasi bilangan, aritmatika komputer mempelajari bagaimana komputer mewakili dan melakukan operasi aritmatika pada angka. Berbeda dengan manusia yang menggunakan sistem bilangan desimal berbasis 10, yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksud saya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan komputer menggunakan sistem biner, yaitu berbasis 2, yaitu 1 dan 0. Karena lebih mudah diimplementasikan dengan sirkuit elektronik. Jadi ada 3 topik utama, yaitu pertama representasi bilangan bulat atau fixed point, yang selanjutnya biner, dan kelebihan dan kekurangan each representasi. Dalam desimal, notasi desimal cara yang paling umum untuk menuliskan bilangan desimal seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu dari 0 sampai dengan 9, dan nilai tempatnya ditentukan oleh posisi angka dari titik desimal. Contohnya, 5432 adalah bilangan bulat desimal yang mewakili 5 kali 1000, ditambah 4 kali 100, ditambah 3 kali 10, ditambah 2 kali 1. Yang selanjutnya adalah biner, adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan digital yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Bilangan biner direpresentasikan dengan deretan angka 0 dan 1, di mana digit paling kiri menunjukkan angka 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Contohnya adalah 10, 11. Dalam biner ini adalah 11 desimal. Kelebihan dan kekurangannya dari each representasi. Yang pertama itu kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan dalam perangkat keras. Terus lebih cepat juga dalam operasi aritmatika dasar, seperti penjumlahan pengurangan. Terus membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Tapi kekurangannya rentan dengan nilai terbatas, tidak dapat direpresentasikan bilangan pecahan dengan presisi tinggi, terus rentan terhadap overflow dan underflow. Operasi aritmatika komputer itu seperti penjumlahan. Dalam komputer, penjumlahan dilakukan dengan menambahkan 2 bilangan nilai biner dari 2 operan. Terus pengurangan dilakukan dengan mengurangi nilai biner dari 2 operan. Perkalian dilakukan dengan mengalihkan nilai biner dari 2 operan. Terus pembagian dilakukan dengan membagi nilai biner dari 2 operan. Dan yang terakhir adalah operasi logika, seperti AND, OR, dan NOT. Yang selanjutnya adalah cara kerja ALU. Jadi di sini kita lihat ya, ALU ini adalah control signal, ada flags, ada operasi operand, register, sama result register. Tapi gimana sih cara kerja ALU ini? Jadi ALU bekerja dimulai dengan menerima perintah dari unit kontrol dalam prosesor. Habis itu kontrolnya akan mengirimkan perintah sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam register ya. Habis itu misalnya jika register itu menginstruksikan ALU untuk melakukan penjumlahan di dalam sini, maka dia akan menjalankan operasi tersebut dari PC sesuai instruksi dari PC-nya. Selain perintah juga, register juga menyimpan operand yang diperlukan untuk operasi yang akan dilakukan. Setelah ALU menyelesaikan operasinya, hasilnya akan disimpan kembali dalam sebuah register. Jadi result register ini fungsinya untuk menyimpan hasilnya tadi. Terus dapat digunakan untuk perintah berikutnya atau operasi selanjutnya. Selain menyimpan hasil, lalu juga menghasilkan flag. Ini ya, flag ya. Flag ini berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi prosesor setelah operasi dilakukan. Misalnya apakah terjadi overflow atau tidak. Terus untuk membantu pengguna
atau pengguna atau program untuk mengetahui hasil operasi secara lebih detail dan memastikan integrasi atau integritas data. Terus cara kerja CPU ini saat program dieksekusi ya. Isi program diambil dari hard disk, habis itu akan dimasukkan ke dalam RAM atau random access memory. Habis itu unit kontrol akan membedakan instruksi dan data. Menambahkan instruksi di dalam program storage, ini storage, dan di working storage. Habis itu instruksi dan data kemudian diambil oleh unit kontrol dan disimpan di register. Jika instruksi melibatkan perhitungan logika dan aritmatika, dia akan dikirimkan ke ALU sini untuk diproses. Terus hasilnya akan disimpan di akumulator di sini. Habis itu unit kontrol kemudian mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM atau random access memory. Habis itu hasilnya ditampilkan melalui alat output. Jadi input ke sini kalau operasi logika disimpan, dia habis itu ke kontrol unit atau terus disimpan di memori atau random access memory. Habis itu balikin lagi, disimpan di akumulator baru di output. Terus selanjutnya adalah overflow. Overflow terjadi ketika hasil operan aritmatika melebihi rentang maksimal yang dapat direpresentasikan oleh format bilangan yang digunakan. Contohnya misalnya format fixed point yang digunakan oleh bilangan yang misalnya menyimpan bilangan positif sampai dengan angka 7. Jadi maksimum itu cuma 3 bit. Jadi cuma 111. Dia kalau misalnya angka 8 kan 111001. Nah itu udah nggak bisa lagi. Terus penjumlahan misalnya 5 tambah 9 tambah 4 hasilnya 9, tapi format tersebut hanya bisa untuk menyimpan sampai dengan angka 7. Jadi dia akan terjadi overflow dan hasil yang didapatkan tidak valid. Biasanya akan menjadi 000 atau nilai minimum yang bisa disimpan. Begitu. Terus tapi kalau underflow itu terjadi ketika operan aritmatika menjadi terlalu kecil untuk direpresentasikan oleh format bilangan yang digunakan. Nilai minimum yang didapat disimpan pada format fixed point yang biasanya adalah 0 atau min 1 tergantung representasi bilangan atau singlet atau unsigned. Jadi unsigned ini bilangan positif sedangkan signed ini bisa negatif. 2 itu di binernya itu 0010. Kurang 4 itu 0100 itu hasilnya min 2. Namun format bilangan yang digunakan tidak memiliki representasi untuk bilangan negatif. Oleh karena itu overflow, underflow, dan hasil yang didapat akan menjadi 000. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.